Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Firdaus dari kelas HPI 2C NIM 50403229093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS, yaitu yang pertama. Pertanyaan nomor 1 adalah, kita seringkali melakukan tamasya ke beberapa tempat pada saat libur dan juga kita sering menggunakan fasilitas umum yang berbayar, contohnya toilet atau pemandian umum yang berbayar dengan harga yang ditentukan seperti 2.000 untuk mandi, 1.000 untuk wudu, 2.000 untuk buang air kecil, 5.000 untuk mandi. Saya minta kepada Anda menguraikan sesuai pendekatan dan metode ijtihad yang telah diajarkan, apakah dengan menggunakan qiyas, istiqhas, istihsan, istilah, ataupun syaddu al-dazariyah, apapun yang lainnya pertanyaannya. Gunakan beberapa pengertian tersebut dengan tujuan untuk menentukan bagaimana status hukum mengenai penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut. Dalam menentukan hukum penggunaan fasilitas umum berbayar, berikut adalah uraian berbagai konsep hukum Islam yang disebutkan. 1 adalah qiyas. Menurut qiyas, kita dapat menggunakan penalaran analogi dengan fasilitas publik serta umum jika fasilitas publik seperti kamar mandi umum dan toilet umum biasanya disediakan secara gratis oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Maka berdasarkan qiyas, penggunaan fasilitas umum berbayar mungkin dianggap tidak wajib atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Kedua adalah menurut istihah. Istihah adalah metode pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang ada. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan langsung dalam Al-Quran atau hadis yang secara spesifik membahas penggunaan fasilitas umum berbayar. Oleh karena itu, istihah memberikan kebebasan kepada individu atau masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum berbayar selama tidak ada ketentuan yang melarang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga adalah istihsan. Dalam istihsan, masalah masyarakat atau kepentingan umum dipertimbangkan. Penggunaan fasilitas umum berbayar dapat dinilai berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Jika penggunaan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat seperti pemeliharaan dan kebersihan yang lebih baik, maka penggunaan fasilitas umum berbayar dapat dianggap sesuai dengan istihsan. Yang keempat ada istilah. Istilah adalah menekankan kepada prinsip mencari kebaikan dan menghindari kerusakan dalam hukum Islam. Dalam hal penggunaan fasilitas umum berbayar, istilah dapat dipertimbangkan dengan melihat aspek-aspek seperti kebersihan, kenyamanan, atau keamanan yang mungkin ditingkatkan melalui pembayaran tersebut. Jika penggunaan fasilitas umum berbayar dapat meningkatkan kualitas fasilitas dan memberikan manfaat bagi pengguna, maka pengguna tersebut dapat dianggap oleh istilah. Dalam hal penggunaan fasilitas umum berbayar, tidak ada ketentuan yang secara langsung mengatur dalam Al-Quran atau hadis yang menetapkan status hukumnya. Oleh karena itu, dapat digunakan prinsip saduduriyah yang memberikan fleksibilitas dalam menentukan status hukumnya. Dalam saduduriyah, jika tidak ada ketentuan yang jelas, maka penggunaan fasilitas umum berbayar dapat dianggap boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam secara umum. Dalam kesimpulannya, status hukum menggunakan fasilitas umum berbayar dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada konteks, manfaat yang diperoleh, dan tidak adanya larangan atau pertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Disarankan untuk mempertimbangkan masalah masyarakat dan prinsip-prinsip dasar Islam saat menentukan penggunaan fasilitas umum berbayar. Pertanyaan nomor 2. Satu kasus yang mana ada 2 orang laki-laki memperebutkan 1 perempuan.
yang mana dua laki-laki tersebut bernama Udin dan Joko, sedangkan yang perempuan bernama Fatima. Ceritanya ialah laki-laki bernama Udin pernah menikahi Fatima yang mana nikahnya dengan akad nikah siri. Tetapi orang-orang desa menyaksikan pernikahan tersebut, tetapi pernikahan tersebut tidak terdata di KUA. Kemudian si Udin setelah melakukan pernikahan tersebut, si Udin melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri sehingga lama tidak menemui istrinya. Apakah si Udin ini sudah mati atau belum? Kemudian karena sudah terlalu lama tidak ada kabar si Fatima melakukan pernikahan dengan laki-laki kedua yang bernama Joko, yang mana nikahnya Fatima dan Joko adalah nikah resmi yang tercatat di KUA. Kemudian setelah pernikahan Fatima dan Joko berjalan 1 tahun, tiba-tiba datanglah si Udin, laki-laki yang pertama kali menikahi Fatima secara siri, sehingga terjadilah perselisihan antara si Udin dan Joko yang mempeributkan si Fatima. Dikarenakan perselisihannya tidak selesai di tingkat keluarga, sehingga dibawalah masalah tersebut ke hakim dan hakimnya adalah Anda. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah si Udin dan Joko yang memperebutkan Fatima dengan menggunakan metode ijtihad yang menyimpulkan dari kasus cerita di atas? Nikah siri adalah suatu pernikahan meski memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan tersebut, adanya ijab kabul dan 2 orang mempelai, wali ataupun 2 orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alat alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non-muhrim yang secara psikologis, moral maupun material yang belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal, dan menurut saya lebih mementingkan suami yang menikah secara sah menurut negara dan diakui oleh negara, karena didasarkannya wanita tidak boleh menikah lebih dari 1 kali meski menikah yang kedua dilakukan secara siri. Pertanyaan nomor 3, kalau Anda pernah belajar tentang masalah Anda yang namanya maslahah muhlohah, tolong diuraikan kepada maslahah muhlohah masih disebut maslahah muhlohah padahal sudah muhlohah. Jelaskan beserta contohnya. Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujah, ketenangan dalil atau argumentasi, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syarat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Contohnya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan karena meninggalkannya sejumlah penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Demikianlah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengulangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.